disajikan dua teks di dalam satu bidang literasi bahasa Inggris, disajikan dua teks, ada teks 1 dan teks 2. Nah, namun pertanyaannya nanti berkaitan dengan teks yang pertama itu dan teks yang kedua ya. Jadi kita diberikan teks pertama dan teks yang kedua, kemudian pertanyaannya berkaitan dengan teks yang pertama dan yang teks yang kedua ya adik-adik. Nah baiklah, jadi kita mulai dari teks yang pertama, kita bisa lihat pada slide. Nah di teks yang pertama ini ada 4 paragraf adik-adik. Ini di sini ada 2 paragraf. Kemudian di slide berikutnya itu ada 2 paragraf juga. Jadi jumlahnya adalah 4 paragraf. Nah, kemudian kita bisa lihat juga di teks yang kedua ini ya. Nah, di teks yang kedua berapa paragraf, Kak? Coba kita lihat. Di teks yang kedua juga ini berjumlah 4 paragraf ya. Nah, di slide ini ada 2 paragraf. Kemudian di slide berikutnya juga ada 2 paragraf. Jadi 4 paragraf. Nah, kemudian ada mungkin yang mengatakan, Kak, teksnya lumayan panjang ya. Bagaimana caranya untuk kita menjawab soal literasi bahasa Inggris dalam waktu yang singkat, tapi jawabannya bisa benar. Oke. Nah, jadi pertama-tama yang selalu diingatkan pada setiap pertemuan bahwa tidak semuanya berada di dalam atau yang tertulis di dalam teks itu ditanyakan pada soalnya ya adik-adik. Jadi ingat rules yang pertama yang pertama adalah penguasaan kosakata diperbanyak. Kemudian yang kedua adalah baca dulu soalnya, baru baca teksnya ya. Jadi kita coba lihat dulu soalnya. Apa sih yang dipertanyakan atau apa yang ditanyakan pada soalnya? Nah, kita lihat pada question 1. Ya, pertanyaan yang pertama kita perhatikan adik-adik. What is the main idea of text 1? Oh, jadi coba ini pastinya adik-adik familiar ya dengan bentuk soal seperti ini. Coba kita perhatikan. What is the main idea of text 1? Jadi yang ditanyakan adalah apa main idenya? Apa ide pokok dari teks yang pertama ini? Oke, kalau melihat pertanyaannya berarti kita ketahui bahwa yang ditanyakan adalah ide pokoknya teks yang pertama saja. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan yang pertama ini, kita hanya perlu membaca teks yang pertama. Ya, adik-adik, oke. Itu pun tadi kita melihat bahwa ada 4 paragraf. Nah, oke, jadi gimana caranya Kak untuk mengetahui ide pokok dari bacaan itu, dari 4 paragraf itu dalam waktu yang singkat tapi tepat jawabannya. Nah, oke, coba kita mulai dari teks yang pertama tadi ya. Nah, di teks yang pertama ini bagaimana caranya menjawab ide pokoknya? Kita lakukan adik-adik yang namanya teknik skimming gitu. Ya, teknik skimming namanya. Apa itu teknik skimming, Kak? Nah, teknik skimming itu baca kalimat awal dan akhir dari setiap paragraf. Namun, misalnya karena terkendala oleh waktu yang singkat, adik-adik minimal untuk membaca kalimat awal dari masing-masing paragrafnya. Seperti itu ya. Jadi, idealnya kita baca kalimat awal dan kalimat akhir dari setiap paragraf. Namun, jika kita terkendala oleh waktu yang sedikit, minimal adik-adik itu membaca kalimat awalnya dari setiap paragrafnya. Kenapa, Kak? Karena kalimat awal dari setiap paragraf itu adalah biasanya memuat ide pokok dari paragraf ya. Jadi ide pokok dari paragraf itu kita bisa mengambil kesimpulan ide pokok secara keseluruhan daripada isi teksnya. Seperti itu ya adik-adik. Oke, sekarang kita mulai dari opsi atau kita mulai dari paragraf yang pertama. Kita coba lihat ya, paragraf yang pertama. Americans. Oke, kata Americans ini berarti adalah bukan negaranya, adik-adik ya, tapi warga negara. Nah, warga negara Amerika, gitu ya. Nah, jadi bukan negara Amerikanya, tapi warganya nih. Warga negara Amerika, ya, having fewer babies.
Oke, memiliki fewer. Nah, few ini berarti artinya apa? Bisa kita artikan sedikit ya. Nah, jika ditambahkan er pada kata adjektif, nah itu berarti berubah menjadi apa? Comparative degree ya. Berarti jadinya di sini apa adik-adik? Lebih sedikit. Jadi ketika adjektif yang ditambahkan er, contoh lain misalnya smart ya. Oke. Pintar ya kan atau cerdas. Ini kan kata sifat ya adik-adik ya. Ini pintar ya. Nah, oke. Jika ditambahkan er pada adjektif, menjadilah ini comparative degree ya pada adjektif. Maka jika adjektif ditambahkan er, diartikan er-nya ini adalah lebih ya adik-adik. Berarti ini jadinya lebih pintar. Seperti itu. Nah, sama seperti tadi yang di atas ini ya pada teks. Few itu artinya sedikit. Jika ditambahkan er berarti artinya lebih. Nah, jadi kalau digabung semuanya, adik-adik berarti fewer itu berarti lebih sedikit. Oke. Orang-orang Amerika are having fewer babies. Memiliki lebih sedikit babies. Bayi. Oke, bayi atau anak. Jadi inti dari paragraf yang pertama membahas tentang katanya warga negara Amerika itu memiliki lebih sedikit bayi atau lebih sedikit anak gitu loh ya. Oke, sekarang kita coba lihat pada paragraf yang kedua. Nah, kalimat awalnya lagi. Coba perhatikan kalimat awalnya adik-adik. About a quarter. Nah, ini about, kata about ini selain bisa diartikan apa? Nah, biasanya itu about, biasanya diartikan tentang ya. Nah, biasanya. Tapi, kalau about itu ada berkaitan dengan jumlah, ya, berarti kita artikan about ini artinya apa adik-adik? Sekitar. Oke? Jadi ketika kita melihat kata about itu berkaitan dengan jumlah. Nah, quarter itu apa Kak? Quarter itu 1/4. Nah, quarter ya. Jadi kita lihat di sini ini ada jumlah atau ada angka ya, adik-adik. Berarti about di sini kita artikan sebagai sekitar. Nah, sekitar 1/4 of the respondents dari respondents itu who had children yang mempunyai anak. Oke. Kemudian or plan atau berencana to say atau berencana apa ini Kak? Berencana untuk mempunyai anak mengatakan they had fewer or expected to have fewer than they wanted. Oke, katanya ya orang-orang yang memiliki anak atau berencana memiliki anak itu mereka memiliki ini tadi lebih sedikit ya, lebih sedikit. Nah, or expected. Expect itu berasal dari kata expectation ya, berarti harapan atau berharap untuk memiliki fewer. Nah, lebih sedikit juga anak daripada yang mereka inginkan. Oke, berarti intinya apa? Di sini mengatakan kalau orang warga negara Amerika itu memiliki lebih sedikit jumlah anaknya ya. Kemudian di sini juga mengatakan sekitar 1/4 itu orang yang memiliki anak dan berencana memiliki anak itu ingin memiliki anak yang lebih sedikit gitu. Oke. Itu ya, berarti dari membaca kalimat awal sama kalimat awalnya paragraf pertama dan paragraf kedua kita bisa mengetahui ternyata warga negara Amerika itu ingin memiliki lebih sedikit jumlah anak ya adik-adik. Nah, sekarang kita coba perhatikan pada paragraf yang ketiga lagi. Nah, paragraf yang ketiga, kalimat awalnya lagi paragraf yang ketiga ya. Coba kita lihat. Oke. One of the biggest factor is personal. Jadi salah satu dari big. Nah, big ini apa artinya big? Besar ya. Big itu besar. Jika kata sifat ditambahkan ist, nah kalau ditambahkan ir berarti artinya lebih, ada penambahan kata lebih. Jika kata adjektif itu ditambahkan kata ist, berarti ada penambahan kata paling ya, berarti ini paling besar, gitu kan.
Nah, gitu adik-adik. Jadi jika kata sifat itu big ya, adjective itu big, ditambahkan est, maka terjadi penambahan kata namanya paling besar ya, namanya superlative degree. Oke, jadi salah satu faktor yang paling besar atau yang terbesar adalah personal. Faktor pribadi, nah personal ya, faktor pribadi. Which is having no desire, yang mana memilih tidak ingin. Nah, desire itu apa Kak? Desire itu artinya ingin. Tidak ingin memiliki anak ya. Nah, and wanting more leisure time, dan menginginkan ini ya, wanting more leisure. Leisure itu senang ya, waktu yang menyenangkan atau waktu yang santai gitu ya. Leisure itu santai. Jadi kalau kita lihat di awal paragraf ketiga kita bisa mengetahui ternyata faktornya karena faktor personal, karena ya salah satunya more leisure time, ingin waktu santai yang lebih. Oke ya. Kemudian kita coba lihat di paragraf yang keempat, awal paragrafnya lagi, berarti dari kata financial sampai ideal. Oke, financial concerns. Nah, jadi masalah ya, apalagi faktornya? Masalah finansial atau financial concerns. Also let people juga membuat orang itu ingin memiliki fewer lagi, lebih sedikit anak, than what they consider to be ideal, daripada apa yang mereka perkirakan untuk menjadi ideal. Oke. Seperti itu ya. Jadi setelah kita membaca kalimat awal masing-masing paragraf, coba adik-adik menyimpulkan apa kira-kira yang menjadi ide pokok pada teks 1 ini. Oke. Nah, coba kita lihat pada opsi ya. Kita lihat opsinya. Oke, teks. Nah, coba kita perhatikan pada opsi. Apakah A? Ya. A, Americans, orang-orang atau warga negara Amerika itu do not have enough money. Orang Amerika itu katanya tidak memiliki enough. Enough itu artinya apa adik-adik? Artinya cukup ya. Cukup money, cukup uang, time, waktu, and ability to support more children, dan kemampuan. Jadi katanya tidak cukup uang, tidak punya cukup waktu, dan tidak punya cukup kemampuan untuk mendukung anak mereka. Apakah seperti itu tadi yang kita baca? Oke, yang tadi katanya karena faktor finansial dan juga apa tadi? Ingin untuk punya waktu leisure, more leisure time, waktu yang santai. Tapi alasannya tadi bukan karena untuk mensupport anaknya, bukan kekurangan uang untuk mensupport anaknya, tapi lebih kepada tidak ingin untuk memiliki anak atau memiliki lebih sedikit anak. Jadi bukan untuk mensupport. Nah, kata supportnya di sini. Jadi ini opsi A bisa membuat kita terkecoh, tapi yang membuat ini kurang tepat adik-adik adalah kata supportnya. Jadi bukan untuk mensupport ya. Nah, oke, kemudian B. Coba kita lihat bagian B. People are having fewer children. Nah, orang-orang having fewer children, memiliki lebih sedikit anak because humans have become less fertile. Oke, katanya karena manusia itu menjadi less itu kan artinya apa? Adik-adik kurang ya, kurang. Kemudian fertile itu apa? Fertile itu artinya subur. Nah, over the past century. Apakah karena manusia itu menjadi kurang subur? Tadi yang kita baca pada awal paragraf awal kalimat dari masing-masing paragrafnya. Tidak ada ya pembahasan seperti itu ya adik-adik ya. Berarti ini tidak tepat. Oke, sekarang coba kita perhatikan opsi C. The government itu apa artinya? Pemerintah. Ya, jadi government ini artinya pemerintah ya. Pemerintah can do various things. Bisa melakukan various. Various ini adik-adik itu artinya beragam ya. Nah, sama saja dengan variasi. Oke, beragam things, beragam hal
to increase, untuk meningkatkan country's population, populasi negara. Nah, as giving parents money, such as giving parents money, seperti memberikan orang tua uang gitu. Apakah ada seperti itu katanya usaha pemerintah tadi untuk meningkatkan? Nah, tadi lebih kepada alasan-alasannya saja kenapa ingin memiliki jumlah anak yang sedikit, tapi tidak ada tadi dibahas tentang bagaimana usaha atau upaya pemerintah untuk menaikkan populasi, ya. Jadi ini juga tidak tepat. Oke, sekarang coba kita lihat opsi D. Americans are more reluctant. Oke, orang-orang atau warga negara Amerika ini more reluctant, lebih apa adik-adik? Lebih enggan ya. Nah, lebih enggan to have children, untuk memiliki anak because of economic. Oke, karena ekonomik ya tadi ada ya dibahas di awal paragraf keempat, karena financial concerns, nah itu sama dengan faktor ekonomi ya adik-adik. Apalagi sosial ya. And personal reasons. Oke, personal reasons tadi ada dibahas di mana? Di awal paragraf yang ketiga. Katanya ingin more leisure time. Ingin waktu yang santai lebih. Oke, kalau seperti itu berarti ini bisa ya adik-adik ya. Oke, kita keep dulu nih. Kemudian kalau women are often blame. Oh, katanya perempuan itu sering disalahkan. Nah, blame itu ya. Blame itu artinya apa? Disalahkan. Disalahkan for decreased birth rate. Karena apa? Karena berkurang ya. Jadi kalau increase tadi meningkat, kalau decrease adik-adik artinya berkurang atau menurun bisa juga. Birth rate, angka kelahiran, karena menurunnya angka kelahiran because they have become too independent, karena mereka telah menjadi terlalu mandiri. Nah, apakah tadi ada ya di antara 4 kalimat awal yang kita baca pada awal-awal setiap paragraf, apakah ada membahas tentang karena perempuan itu terlalu independen, makanya salah satu alasannya untuk memiliki lebih sedikit anak. Oke. Tidak ya adik-adik ya. Oke, kalau seperti itu kita bisa mengetahui kalau di antara opsi A, B, C, D, E, opsi D yang paling memenuhi dari ide pokok pada bacaan atau teks yang pertama ya. Jadi jawaban untuk teks yang pertama ini, ide pokok teks yang pertama adalah opsi D. Seperti itu ya adik-adik. Jadi gitu deh. Ketika kita menjawab pertanyaan main idea pada teks, seminimal mungkin adik-adik baca dan pahami ide pokok dari setiap paragraf dengan cara membaca kalimat awal dari setiap paragrafnya. Kemudian kalian pahami apa ya sebenarnya secara keseluruhan yang dibahas pada paragraf atau teks tersebut.